Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dong Yuyin dan penguasa puncak lainnya juga dipenuhi dengan kekuatan kegelapan. Yah, kekuatan kegelapan lagi. Mata Qin Chen memadat, dan dia mundur tiba-tiba. Ingin melarikan diri, ucap Sukuan mendesak kapal terbang. Kau pikir pemuda ini akan melarikan diri? Jawab Qin Chen menetap di kehampaan, tersenyum dingin, melambai tiba-tiba, dan membuka cakram giok alam semesta. Di mata semua orang yang ketakutan, sosok yang memancarkan suasana menakutkan muncul di kehampaan. Yao Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Murong Bingyun, dan beberapa arogansi horor besar muncul seketika. Di antara mereka, Yao Wuming, Tu Moyu, dan Ling Yuan semuanya telah memasuki ranah Master Suci setengah langkah, dan mereka semua memiliki kekuatan kegelapan dalam memperbaiki rantai. Aura mereka memang tidak lebih kuat dari Sukuan, tetapi juga tidak lebih lemah, dan Murong Bingyun juga hampir melangkah ke ranah Guru Suci setengah langkah, yang juga menguasai aura Guru Suci yang luas. Youko Seimei Senior, gumam Sukuan terkejut saat melihat Yao Wuming. Dia adalah master tingkat tinggi dari Yaomi Mansion dan master setengah langkah dari Holy Master. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Yao Wuming? Yao Wuming adalah anak suci dari Yaomi Mansion dan pemimpin para putra suci. Dan Yao Wuming masih di atasnya dalam posisi Yaomi Mansion. Sukuan, apakah kamu masih mengenal Ben Zhengzi? Apa Anda tidak akan berlutut dengan cepat? Ucap Yao Wuming berkata dengan dingin. Sukuan ketakutan, dan Dong Yuyin dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Yao Wuming Zhengzi bersama anak ini? Menurutnya, Tuan Yao Wuming seharusnya masih berpartisipasi dalam ujian kuno surgawi. Dan baru beberapa tahun sejak Tuan Yao Wuming pergi, dia sudah menjadi guru suci setengah langkah. Apa yang terjadi? Tetapi ketika Sukuan dan yang lainnya ketakutan, Yao Wuming mencibir dan menembak secara langsung. Dalam sekejap, gelombang kekuatan kegelapan menyebar, dan kekuatan gelap Sukuan dan yang lainnya segera ditekan. Terutama Tu Moyu, tubuhnya dipenuhi dengan tentakel gelap. Kekuatan gelap Yaomi Mansion awalnya diberikan oleh klan iblisnya. Beberapa master bergabung, Sukuan dan yang lainnya langsung ditekan. Satu persatu, kekuatan kegelapan menghilang, dan mereka semua berlutut di tanah kesakitan, berteriak dengan getir. Chen muda, apa yang terjadi? Ucap budak hitam tercengang. Yang lebih mengejutkan budak kulit hitam adalah bahwa ada sosok di kerumunan ini yang sangat mereka kenal. Murong Bingyun, Tuan Muda Istana Berkabut, tubuh roh alami. Kenapa dia ada di sini? Lebih jauh lagi, kekuatannya juga menakutkan. Banyak orang terkejut dan berseru satu persatu. Hal ini sulit untuk dikatakan. Skeleton Ruder Lord, Mokara, kamu bisa menjelaskannya kepada mereka. Jawab Qin Chen melambaikan tangannya. Skeleton Ruder Master dan Mokara segera muncul di kota Tianlei. Master dan Mokara muncul, keduanya memancarkan aura yang mengejutkan. Kekuatan tirani menyebabkan Fuqiankun berubah warna dan kembali lagi. Haha, semuanya, kami kembali. Ucap Skeleton Ruder Lord dan Mokara tertawa penuh semangat. Tubuh mereka penuh aura. Ketika mereka berada di benua Tianwu sebelumnya, basis kultivasi mereka lebih lemah daripada Lao Yuan. Beberapa dari mereka telah pergi ke alam iblis, sekarang keduanya sudah di ranah orang bijak surgawi setengah langkah. Semua orang di lapangan sedikit berdebar. Kemudian Skeleton Ruder menceritakan kisahnya dan apa yang telah terjadi. Yao Wuming Zhengzi, apa yang kamu lakukan? Kami datang untuk menaklukkan benua ini di bawah perintah Tuan Istana. Apakah Anda ingin melanggar perintah Tuan Istana? Ucap Sukuan meraung, dengan kepala acak-acakan dan berlumuran darah. Perintah Tuan Istana katamu.
Ucap Yao Wuming meraih kepala Su Quan dan berkata dengan dingin. Yao Wuming terus menekan Su Quan dengan kuat, matanya dingin dan sudut mulutnya mencibir. Su Quan merasakan penghinaan tanpa batas. Dia tidak pernah begitu dipermalukan sebelumnya. Dia menatap Qin Chen dengan marah, tetapi dia juga terkejut tidak seperti sebelumnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yao Wuming menyebut Qin Chen tuannya. Dia terkejut, dan melihat kemungkinan, dan berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu berani memperbudak putra suci Yaomi Mansion? Cepat lepaskan aku dan tunggu, jika tidak, ketika penguasa istana marah, Anda pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Ucap Su Quan masih berjuang. Qin Chen tersenyum, matanya membeku, dan kekuatan tak terlihat membanjiri pikiran orang-orang ini. Dalam sekejap, pikiran Dong Yuyin dan yang lainnya tertusuk oleh Qin Chen, meninggalkan jejak jiwa secara langsung, dan Su Quan masih berjuang. Namun, kekuatan jiwa Qin Chen mengandung kekuatan 10.000 pohon iblis dunia. Su Quan ini secara alami tidak akan dapat menolak. Dalam sekejap, mata orang-orang di Yaomi Mansion menjadi bingung, dan kemudian menjadi jernih kembali. Sang penyelenggara, ucap semua orang berdiri di depan Qin Chen, memberi hormat dengan hormat. Semua orang di bawah tercengang. Qin Chen tersenyum sedikit, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ada gemuruh, dan lautan guntur di kejauhan diselimuti oleh awan ajaib yang tak ada habisnya. Energi magis yang mengerikan itu terus mempengaruhi laut guntur, cahaya ajaib yang berat melonjak ke langit, dan ada raungan marah. Wajah Qin Chen sedikit berubah, mungkinkah kepala iblis neraka keluar dari penjara? Gumam Qin Chen hari ini bukan lagi Qin Chen seperti dulu. Dia tahu banyak tentang ras iblis. Secara alami, dia tahu bahwa di zaman kuno, ras iblis Yuan pernah memiliki anak iblis yang memasuki bagian dari benua sumber. Sayangnya, tidak ada berita pada akhirnya, dan orang pikir itu telah jatuh. Dikombinasikan dengan situasi saat ini di Laut Guntur, Qin Chen merasa samar-samar bahwa Tuan Iblis Neraka yang dipenjara di Laut Guntur kemungkinan besar adalah putra iblis dari ras iblis saat itu. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah, matanya memadat, dan dia akan segera naik ke langit. Di belakang Qin Chen, Yao Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Su Quan, dan Big Black Cat semua mengikuti Qin Chen satu demi satu. Adapun penguasa puncak seperti Dong Yuyin, mereka tetap tinggal bersama budak hitam dan lainnya. Murong Bingyun juga mengguncang seluruh tubuhnya dan melihat ke tengah laut guntur dengan tak percaya. Sebagai salah satu tempat terlarang teratas di wilayah bela diri, Demon of the Abyssal Demon Race masih terpenjara di Thunder Sea. Qin Chen sebenarnya berani naik, bukankah ini mencari kematian? Dalam sekejap, Murong Bingyun memiliki keinginan untuk memanggil Qin Chen dan berbalik dan melarikan diri. Tanpa diduga, Tuan Muda Istana Murong Bingyun dari Istana Berkabut juga berubah pikiran dan menyerah pada Chen Muda. Saya mendengar bahwa ketika Iblis Alien menyerbu, meskipun Murong Bingyun tahu tentang aliansi antara Misty Palace dan Iblis Alien, dia selalu menentang kolusi dengan Iblis Alien. Pada awalnya, dia juga ditipu oleh penguasa Istana Sangguan Sier. Saya mendengar bahwa alasan penguasa Istana Sangguan tinggal bersama Feng Shaoyu hanya untuk menggunakannya untuk mentransfer kekuatan iblis asing di tubuhnya dan mengandalkan kontrol iblis asing. Dia sangat menyedihkan ketika dia berdiri dengan orang tua seperti itu. Untungnya, dia bertemu Shao Chen. Shao Chen tidak membencinya karena dilahirkan, dan benar-benar menerimanya. Hei, Pavilion Master Qin adalah orang yang penuh kasih dan benar. Ucap banyak orang kuat di kota Tianlei melihat Murong Bingyun masih tinggal di langit, berbisik satu persatu dan berbisik, tapi siapa Murong Bingyun? Tuan atas yang telah menguasai jejak kekuatan guru suci, bagaimana semua orang bisa bergumam, bahkan secara diam-diam mengirimkan suara mereka, bagaimana mereka bisa lolos dari persepsinya. Dia mendengar semuanya dengan jelas. Kasih sayang dan kebenaran. Setan Qin Chen apa benar begitu?
Pikir murung Bingyun sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini.